Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya, Subki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2019 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, serta mendapatkan penghargaan BMN Award dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan pengelolaan dan utilitas barang milik negara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, opini WTP selama 10 tahun berturut-turut serta penghargaan BMN Award yang diperoleh Setjen DPR RI merupakan berkat kerja keras dari semua lini di DPR RI. Ini adalah berkat kerja keras teman-teman di semua lini DPR dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN. Saya kira ini satu apresiasi yang luar biasa karena tahun ini kita sudah mencapai 12 kali WTP. Indra menyampaikan pengelolaan seluruh kegiatan di DPR RI selalu berstandar pada ketentuan pemerintah dan melibatkan Inspektorat Utama dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga penghargaan BMN Award tersebut merupakan bentuk apresiasi dan patut dipertahankan di tahun berikutnya. Dalam pengelolaan kegiatan itu kan kita semua sudah ada standar dan dikawal oleh Inspektorat Utama. Jadi saya kira apa yang dilakukan selama ini semua akan terus memperbaiki tata kelola keuangan BMN sehingga ke depannya terus kita bisa mempertahankan opini WTP ini. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya terkait prediksi Menteri Keuangan mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2020 yang akan mengalami kontraksi hingga 1,1%. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah tepat untuk mengatasinya. Ditemui usai kunjungan spesifik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan Indonesia tidak dapat menghindar dari resesi. Untuk itu, pemerintah harus dapat mengatasinya dengan program pemulihan ekonomi nasional. Amir Uskara menambahkan, hampir seluruh negara di dunia mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Namun pemerintah perlu belajar pada negara Vietnam dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Mungkin kita sudah tidak bisa menghindari adanya resesi. Yang kita harap adalah resesi ini tidak menjadi atau tidak terlalu dalam, sehingga untuk kedepannya masih bisa diatasi dengan recovery yang dilakukan oleh pemerintah melalui seluruh program-program yang sudah disepakati dalam RAPBN 2020 maupun 2021. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, alokasi anggarannya harus fokus pada sektor kesehatan, khususnya penanggulangan pandemi COVID-19. Sinyal yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan bahwa kita akan mengalami proses pertumbuhan ekonomi yang negatif sampai ke kuartal ketiga, itu adalah sinyal untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa situasinya berat. Dari Purwakarta, Bondan Imana, TVRI Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI siap jika ada pihak yang menginginkan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diciptakan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak demi kesejahteraan bersama. Terkait adanya beberapa pihak yang menginginkan adanya judicial review terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan, hak uji materi merupakan hak konstitusi yang dimiliki masyarakat, sehingga sah jika akan dilakukan. Judicial review kan menjadi hak konstitusi masyarakat. Tetapi yang jelas bahwa di dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, kita tidak bisa mendengarkan hanya sekelompok kecil orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu. Karena jumlah pekerja yang harus kita lindungi itu bukan 35 juta seperti yang sekarang diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu. Firman Subagio menjelaskan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memiliki kekuatan untuk melindungi masyarakat,
Salah satunya, hak jaminan kehilangan pekerjaan. Menurut Firman, dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan secara jelas hak yang diterima oleh pekerja dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, serta adanya kehadiran negara di dalamnya. Bahwa ada jaminan, ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang tidak pernah dalam sejarah. Jaminan kehilangan pekerjaan ini sudah memberikan kepastian bahwa seseorang yang telah kena PHK suatu saat, tidak hanya mereka dapat pesangon saja, tapi mereka itu kan dapat jaminan tambahan kehilangan pekerjaan. Nadia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari kebijakan olahraga Kabupaten Bogor diapresiasi. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI mendukung Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah pemusatan mempersiapkan atlet-atlet tim nasional yang akan mengikuti pertandingan atau event olahraga nasional maupun internasional. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Johar Arifin mengapresiasi kebijakan Pemkab Bogor yang memberikan perhatian khusus kepada sektor olahraga dengan mengalokasikan anggaran untuk perawatan fasilitas-fasilitas olahraga maupun membentuk koordinator olahraga di tiap kecamatan untuk pengembangan minat dan bakat olahraga di masyarakat. Punya lapangan golf sampai 12 ini luar biasa kabupaten ya. Dan perhatian bupatinya juga luar biasa menganggarkan semua biaya perawatan. Nah, oleh karena itu saya berharap Bogor ini hendaknya menjadi salah satu pusat persiapan atlet nasional oleh semua cabang olahraga. Jadi cabang olahraga apapun, jika ada fasilitasnya di Bogor ini manfaatkanlah. Anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah meminta pemerintah pusat memperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensi di bidang olahraga, seperti Kabupaten Bogor, yang bisa dimanfaatkan dari segi fasilitas maupun pencarian dan pembinaan bibit-bibit muda di bidang olahraga. Hal ini perlu kita dorong terus, sehingga daerah-daerah lain pun akan terdorong untuk melakukan hal yang sama, sehingga menumbuhkan bibit-bibit baru yang berpotensi. Dengan fasilitas olahraga yang luar biasa seperti ini, tentunya juga pemerintah harus terus juga memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi tidak hanya di satu tempat saja. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 3 DPR RI mendukung upaya penertiban terhadap para pelanggar protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak. Ditemui usai rapat kerja dengan Wakapolri, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung keterlibatan kepolisian dalam membantu penanganan COVID-19 khususnya dari segi penegakan hukum. Sahroni mendorong pemberian sanksi terhadap para pelanggar protokol kesehatan untuk disamakan di setiap daerah agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Seluruh Polda dan Polres terkait yang saat ini yang paling utama adalah bagaimana penanganan Polri dalam COVID-19 ini. Aspek Komisi 3 untuk mendukung hal demikian. Dan terkait yang lain saya rasa cukup representasi karena memang Pak Wakapolri tadi juga menjelaskan secara detail program 5 tahunan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Syahrifuddin Suding mendukung peningkatan anggaran demi peningkatan kinerja kepolisian secara umum, mengingat pekerjaan rumah kepolisian cukup banyak ke depannya. Di antaranya, agenda pilkada serentak di akhir tahun yang membutuhkan pengamanan ekstra, apalagi digelar di tengah pandemi. Kemudian masalah perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama juga perlu diperhatikan. Saya kira anggaran 111,9 triliun ini itu betul-betul dialokasikan pada sasaran-sasaran prioritas ya di kepolisian. Yang pertama itu menyangkut masalah pelayanan terhadap masyarakat, ya, menyangkut masalah keamanan dan ketertiban, ya, lalu kemudian penguatan kelembagaan, ya. Nur Fuad dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta semua pihak mengambil peran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan bidang dan spesifikasi masing-masing. Di tengah suasana pandemi seperti saat ini, Komisi 7 meminta baik kementerian, lembaga negara maupun lembaga-lembaga swasta mengesampingkan ego sektoral dan juga bersinergi agar bangsa Indonesia dapat melewati masa krisis akibat COVID-19 dengan cepat. Di situasi krisis saat ini, DPR dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diah Roro meminta masyarakat turut mengambil bagian dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi protokol COVID-19 dalam setiap melakukan kegiatan. Kita berada di situasi krisis gitu ya, di mana setiap sektor itu memiliki peran penting dalam menangani krisis ini gitu. Jadi kita tidak bisa hanya bergantungan dengan Kementerian Ristek saja. Kita harus bekerja sama dengan para pakar, para ilmuwan dari berbagai macam institusi. Diah Roro mengapresiasi dukungan dari lembaga non-pemerintah seperti universitas dan lembaga penelitian swasta dalam upaya percepatan dan pengembangan riset vaksin merah putih yang diproyeksikan dapat diproduksi secara massal pada tahun 2021. DPR sendiri memberikan dukungan sesuai tupoksi dengan menyetujui penambahan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Ristek BRIN untuk pembuatan vaksin merah putih. Baik itu tadi disampaikan ada UI, ada ITS, ITB, UNER kalau nggak salah ya, dan juga institusi-institusi lainnya seperti lembaga Eijkman juga. Dan memang harus ada sinergitas baik dari pemerintah maupun kami di legislatif juga. Jadi semuanya harus bekerja sama. Fajar Ilhami dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendukung upaya Kepolisian Republik Indonesia wujudkan pilkada aman dan demokratis di tengah suasana pandemi saat ini. Komisi 3 juga meminta Polri menjalankan tugas Kamtibmas dan penegakan aturan hukum secara humanis agar rangkaian proses pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar. Anggota Komisi 3 DPR RI Artiria Dahlan optimis pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berjalan lancar. Sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Polri menjadi kunci keberhasilan proses demokrasi yang diselenggarakan rutin oleh negara untuk menentukan kepala daerah sesuai pilihan masyarakat. Untuk pilkada serentak, saya percayakan penuh kepada KPU Bawaslu plus tugas-tugas hebat yang dilakukan oleh Polri. Polri ini sudah menjalankan pengalaman 3 kali pelaksanaan pilkada serentak, ya, yang dilakukan dengan penuh kekhidmatan dan demokrasinya hadir. Artiria meminta Polri mengawal proses demokrasi pilkada serentak di berbagai wilayah di tanah air dengan tetap mengedepankan aspek-aspek humanis agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Terlebih lagi, pesta demokrasi saat ini sedikit berbeda karena berlangsung di masa pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kita berharap ya bagaimana demokrasinya hadir, tapi giat-giat penegakan hukum, baik hukum pemilunya maupun juga standar SOP keberlakuan protokol COVID ini bisa dihadirkan dengan baik. Polri saya pikir sudah punya pengalaman, yang lebih susah daripada itu sudah dikerjakan, dan mudah-mudahan untuk yang masalah pilkada 9 Desember ini bisa juga dikerjakan dengan baik oleh teman-teman Polri. Fajar Ilhami dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma menyoroti penerapan PSBB yang masih belum terpusat dan juga belum efektif. Ditemui usai memberikan materi dan pembicara dalam webinar nasional yang diselenggarakan Pusat Penelitian DPR RI di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, Banten. Baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan penanganan pandemi COVID-19 di tingkat nasional masih belum terpusat karena masing-masing pihak mengeluarkan aturan sendiri-sendiri. Pengaturannya harusnya terpusat, tersentral, harus one top service. One top service ya siapa yang ditugaskan oleh negara? Misalnya Satgas, misalnya BNPB,
Ya dibentuklah Satgas itu, Satgas COVID. Satgas COVID itu ya di dalamnya ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Pendidikan, ada BNPB, dan menteri-menteri lainnya, Menteri Sosial dan lain sebagainya. Ahmad Dimyati menambahkan, dirinya mendukung langkah-langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan Kapolri. Menurut Dimyati, maklumat Kapolri bernomor MAK-3/9/2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 mampu menekan perkembangan penyebaran COVID-19 di suatu daerah. Yang lebih menguatkan sebetulnya maklumat Kapolri. Ternyata itu yang lebih efektif. Maklumat Kapolri versus new normal, pengaturan new normal. Ternyata maklumat Kapolri lebih menekan, yaitu menekan dari pertumbuhan COVID itu. Dari Serang, Banten, Doni Supriyanto dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.